Dok, emang jantung ini sekarang banyak ya diderita oleh milenial, penyakit jantung? Banyak faktor sebenarnya, bisa karena mereka main game, main gadget yang terlalu sering, kemudian juga Itu tuh kalau misalnya istirahat jangan main handphone ya dok ya. benar. Tapi pacarnya nunggu dok kabar, gimana dong? Beribu-ribu macam cara menyentuh pesonanya yang ada. Dia tersenyum bersungguh bangga ketika bersama dirinya. Sungguh aku tak kuasa menahan semua rasa yang ada. Jika aku tak bisa, ku tak mampu untuk bersamanya. Pasti akan mati-mati aku, sungguh mati bila tak ada cinta di hatiku. Biarkanlah diriku untuk terus bersamamu. Cinta, cinta, cinta itu indah bila kau rasakan dengan sepenuh hati. Izinkanlah aku untuk tetap mencintamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di talk show Sehati, Sehat Tenangkan Hati. Baik, talk show Sehati adalah persembahan dari RSUD Siti Fatimah Az-Zahra Sumatera Selatan, di mana talk show ini akan membahas tentang info kesehatan dan juga tips kesehatan. Menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Hari ini kita akan membahas tentang hidup sehat ala milenial. Semuanya milenial yang ada di sini, dan spesial sekali pemirsa, kita juga kedatangan dokter muda Koas FK Unsri. Yeay! Wah, seneng banget nih hari ini yang nonton semuanya dokter muda, ganteng-ganteng, cantik-cantik lagi. Jadi ngomongin soal semangatnya, kita mau tahu nih semangat. Ada yel-yel kan pasti kan? Gimana nih semangatnya Koas FK Unsri? We Protect! Yeay! Wah, luar biasa banget ya hari ini, banyak banget nih dokter muda. Nah, ini sesuai sekali pembahasan kita. Sebenarnya memang pembahasan kita ini sederhana, hidup sehat ala milenial. Kalau misalnya kita nggak hidup sehat, tapi itu juga bisa berdampak ya untuk kesehatan kita. Baik, sesuai dengan tema kita hidup sehat ala milenial, kita akan mengundang narasumber kita. Ini dia, Dokter Clara. Halo dokter. Dokter Clara, silakan duduk dok. Baik, kita akan membahas tentang tema kita yaitu hidup sehat ala milenial bersama dengan Dokter Clara. Sebenarnya dok, gaya atau pola hidup sehat itu yang bagaimana sih dok menurut dokter? Jadi kita artikan dulu ya pola hidup sehat itu apa. Pola hidup sehat itu adalah suatu komitmen kita untuk menciptakan suatu kebiasaan-kebiasaan guna mendukung segala aspek kehidupan, kesehatan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan segala aspek kesehatan? Ini artinya bahwa kita tidak hanya terbebas dari masalah fisik saja, tapi juga masalah kesehatan mental gitu. Itu ya dok ya, karena dua itu sangat berpengaruh sekali, fisik dan juga psikis tadi ya dok ya. Betul sekali Mbak. Nah dok, gimana nih dok untuk menjalankan pola atau gaya hidup sehat menurut dokter? Oke, jadi pola hidup sehat itu bisa dijalankan dengan CETDIK namanya. CETDIK itu kepanjangannya ada. Jadi dari C yaitu cek kesehatan secara rutin dan berkala. Kemudian yang kedua nyahkan asap rokok, lalu rutin aktivitas fisik, kemudian diet seimbang,
lalu istirahat yang cukup, dan yang terakhir adalah kelola stres, seperti itu. Itu ya dok ya, tadi cerdik tadi. Iya. Dok, kenapa sih dok kita harus cek kesehatan dan bagusnya tuh kita cek kesehatannya berapa lama atau berapa bulan sekali gitu? Oke, jadi kenapa sih pentingnya cek kesehatan berkala? Kita ini kan masih muda ya pasti Iya ya. masih muda, apalagi teman-teman koas nih. Oke, ternyata Mbak Tiara, ini banyak penyakit-penyakit yang dulu biasanya menyerang masyarakat itu di atas usia 40 tahun ke atas. Tapi sekarang ini justru malah kurang dari 40 tahun sudah bisa terkena. Jadi usia 20 tahun itu sudah mulai bisa terserang namanya penyakit-penyakit seperti darah tinggi, kencing manis, kolesterol yang tinggi. Dan kalau kapannya itu kalian bisa mengecek kesehatan secara berkala, bisa rutin sebulan sekali bisa. Ada yang jangka menengah bisa 6 bulan sekali, bahkan ada yang setahun sekali. Sebenarnya pemeriksaannya cukup simpel ya, mulai dari ukur berat badan, tinggi badan, lingkar perut, kemudian mungkin di rumahnya ada alat untuk pengukur darah digital, tekanan darah digital kayak untuk mengetahui tensi darahnya. Juga kalau punya di rumah alat untuk mengecek kolesterol darah juga bisa. Tapi kalau misalnya nggak ada langsung ke rumah Rumah sakit sakit, ya dok ya iya. untuk pengecekan itu. Sekarang kan juga kayak baik instansi pemerintah maupun swasta sudah menggalakkan namanya MCU buat karyawannya, biasanya 6 bulan sampai setahun sekali. Karena itu penting banget ya dok ya, Penting kita tuh banget. harus menanggulangi ya dok, mencegah. Banyak namanya penyakit-penyakit yang silent killer. Jadi kita nggak tahu nih, diem-diem aja. Kelihatannya baik-baik aja, sehat-sehat aja, nggak taunya menggerogoti dari dalam gitu. Biasanya penyakit apa sih dok yang silent killer itu? Penyakitnya salah satunya darah tinggi, kencing manis ya. Kadang-kadang orang yang menderita itu nggak ada gejala, nggak sadar kalau dirinya kena itu. Jadi dia nggak ada tanda-tanda seperti pusing, nggak ada tanda-tanda badannya lemes, nggak ada. Tapi tiba-tiba aja bisa terjadi stroke atau gagal jantung, itu yang bisa menyebabkan sampai kematian. Itu Makanya ya, kadang-kadang kita ngedengar beberapa pasien ya, dok kok ini tiba-tiba nggak ada, tiba-tiba meninggal kayak gitu. Padahal sebelumnya nggak pernah sakit apa-apa, nah itu. Kok tiba-tiba gitu Iya. ya dok ya? Padahal itu udah lama, kita Benar. aja yang nggak pernah medical check up seperti itu ya dok ya? Iya betul. Dok, emang jantung ini sekarang banyak ya diderita oleh milenial, penyakit jantung? Jadi gini Mbak, kalau untuk penyakit jantung itu sebelumnya ada faktor resikonya, yaitu tadi namanya kita kenal dengan sindrom metabolik ya. Awal mula pencetus dari penyakit jantung itu. Jadi mulai dari obesitas, kemudian kadar gula darah yang tinggi, kemudian tekanan darah yang tinggi, juga kadar kolesterol darah yang tinggi. Ini yang menyebabkan nanti lama-lama akan muncul namanya plak di pembuluh darah jantung sehingga bisa menyebabkan sakit jantung itu. Dan banyak sekali sebenarnya usia 20-an tahun sudah menderita itu. Apalagi yang sering makan malam ya dok ya? Benar. Nah, siapa yang sering makan malam di sini? Gimana dok? Katanya kalau jaga kan suka lapar ya malam-malam ya. Daripada sakit mending makan gitu. Lagi adik-adik koas ya. Iya, makanya. apalagi adik-adik koas nih. Nah dok, ini juga tadi ngomongin soal cerdik, ada asap rokok. Kita kan sering banget nih, kita nggak ngerokok. Teman kita ngerokok, seberapa bahayanya itu dok, kita hisap terus asap rokoknya. Jadi kita tuh kayak perokok pasif ya dok ya. Iya. Seberapa bahaya sih dok? Jadi yang namanya perokok itu baik aktif maupun pasif sebenarnya sama-sama berbahaya. Sebenarnya ada dua masalah di situ yang ditimbulkan, masalah fisik ya. Yang kedua masalah uang, masalah ekonomi yang ujung-ujungnya ke masalah mental, ujung-ujungnya nanti kita bisa stres gara-gara itu. Seberapa bahaya ya sama bahayanya karena nikotin dalam rokok itulah yang menyebabkan baik yang merokok maupun yang menghirupnya itu berbahaya pada elastisitas pembuluh darah. Itu yang menyebabkan gampang sekali faktor resiko juga kita terkena namanya penyakit darah tinggi, kencing manis juga bisa dari situ. Atau penyakit karena saluran pernafasan juga bisa.
Bisa ya dok ya, Mm-mm. padahal kita nggak ngerokok gitu ya dok ya, Benar. jadi perokok pasif juga lebih bahaya Lebih banget. bahaya. Kalau olahraga dok, untuk menjalankan pola hidup yang sehat ala milenial, sebenarnya untuk olahraga kita tuh butuh berapa lama sih dok? Misalnya kita sibuk banget nih, harus optimalnya tuh berapa lama? Kayak 15 menit atau sejam gitu dok kita olahraganya, Oke, yang baiknya? kadang-kadang nih Mbak, kita sudah kerja, udah lupa sama olahraga. Alasannya adalah kita kan sudah kerja, udah capek, udah nggak perlu lagi olahraga. Itu salah ya. Karena sebenarnya olahraga itu harus dirutinkan. Jadi seminggu itu ada jadwalnya 3 sampai 5 kali seminggu. Sekali olahraga itu bisa 30 menit minimal. Minimal ya dok ya? Iya. Kalau teman-teman nih biasanya olahraga berapa lama? Ini aja deh, apa sesempatnya aja ya. Kalau pagi biasanya jam berapa udah di rumah sakit? 6:30 dok, berarti 6:30. harusnya olahraganya subuh ya dok Iya. ya, habis sholat subuh. Gitu. Nah dok, kalau dari pandangan dokter nih, untuk gaya hidup sehat gitu ya di era milenial ini, itu seperti apa sih dok pandangan dokter? Oke, jadi sebenarnya di era milenial ini kan sudah kita melek akan teknologi ya sebenarnya, akan media sosial udah banyak sekali. Sebagian dari mereka itu sebenarnya sudah paham, banyak nih yang pesen catering diet untuk mendapatkan pola makan yang baik di situ. Selain itu, sekarang udah banyak yang nge-gym nggak cuman laki-laki aja, tapi perempuan juga sudah ikut nge-gym biasanya. Sebenarnya itu baik kalau dijalankan secara konsisten. Nah, masalahnya banyak yang cuman ikut-ikutan. Kalau nggak ikut nggak gaul katanya, Iya. ya. Jadi seharusnya mereka menjalankan itu dengan konsisten ya. Dan selain itu juga sebagian dari mereka juga justru malah lebih memilih makanan siap saji. Banyak kan ya kayak ayam, burger, makanan siap saji. Selain itu juga ada minuman-minuman kekinian. Lalu belum lagi mereka biasanya banyak begadang nih. Karena banyak begadang kenapa? Banyak faktor sebenarnya, bisa karena mereka main game, main gadget yang terlampau terlalu sering, kemudian juga bahkan ada yang namanya dunia malam. Belum lagi kita dihadapkan dengan masalah-masalah kayak narkoba, seks bebas, itu kan juga berbahaya sebenarnya. Itu ya dok ya, di era milenial ini ya dok Bener. ya. Kita milenial nggak sih dok? Masih dok? Kayaknya masih ya dok ya, karena kita selalu muda. Baik, kita akan lanjut lagi. Ini ngobrolin tentang hidup sehat ala milenial dan masih banyak sekali yang akan kita bahas hari ini. Tetap di talk show Sehati, Sehat, Tenangkan Hati. Sehati, sehati, sehat tenangkan hati. Sehati, sehati, sehat tenangkan hati. Kembali lagi di talk show Sehati, Sehat Tenangkan Hati. Memang ya dok ya, kalau sehat itu kan bikin tenang hati ya. Coba deh kalau misalnya demam sedikit gitu kan, atau ada pusing kepala, mulai deh hati nggak tenang. Iya. Kenapa nih harus ke dokter nih gitu kan. Dok, ini kalau ngomongin soal junk food, tadi dokter juga nyinggung soal itu ya dok ya, karena milenial sekarang ini kan kebanyakan tuh pengen makan yang cepet saji, junk food gitu dok. Seberapa bahaya sih dok untuk tubuh kita kalau kita konsumsi junk food dalam waktu yang berdekatan dalam 1 mingguan gitu dok? Oke, jadi yang namanya junk food ya, itu adalah makanan yang disebut dengan comfort food. Jadi makanan ini tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Secara tiap hari misalkan kita mau konsumsi makanan itu nggak bisa. Kenapa? Karena makanan-makanan seperti ini adalah makanan yang tinggi gula, juga tinggi kalori juga. Otomatis jika tinggi gula, tinggi kalori akan berdampak pada bertambahnya indeks massa tubuh. Itulah yang bisa kita terjadi obesitas, juga bisa kena diabetes mellitus seperti itu. Karena kan diabetes itu kan kata Prof
Ali Gani kan bilang juga itu sumber dari seluruh Iya, masalah kesehatan juga benar. gitu kan, Dok. Kalau udah kena itu banyak komplikasinya Mbak Tiara. Bisa ke otak, bisa ke jantung, bisa ke ginjal, itu yang bikin. Bisa ke paru-paru juga Benar. bahkan kan. Mm-mm. Nah dok, tadi dokter ngomongin soal junk food. Kalau misalnya kita konsumsi nih minuman kayak boba yang manis-manis gitu, itu kan paling sering nih kita lihat kan milenial kita mengkonsumsi itu hampir di setiap hari. Untuk kesehatan terganggu nggak ya dok? Pasti terganggu karena kita lihat dulu ya, karena minuman-minuman kekinian seperti boba, kopi ya, itu minuman dengan kalori yang tinggi, kadar gula yang tinggi juga. Kalau cuman mengkonsumsi kopi saja, itu kopi hitam saja mungkin 0 kalori. Cuman kalau sudah ditambah gula, ditambah creamer, itu sudah tinggi kalorinya. Dan sedangkan tubuh kita sendiri itu ada batasannya. Kalau untuk kadar gula, jadi kita boleh mengkonsumsi gula itu maksimal 4 sendok makan per hari gitu. Jadi kalau minuman-minuman itu sudah sebaiknya dihindari ya. Dan kalau misalkan memang kita mau mesen nih, sebenarnya pesan aja yang less sugar itu juga bisa. Yang less sugar ya dok ya? Iya. Jadi nggak terlalu manis banget Benar. gitu kan? Siapa nih yang sering minum minuman manis di sini? Ini tim-tim koas ini, tim-tim dokter muda ini ya dok ya, dokter muda. Tapi sering kehausan juga ya, kalau habis jaga ya. Jadi sering tuh. Banget Mbak. Iya banget ya dok Iya. ya, karena kan capek kali ya dok Capek, ya. heeh. Nah kalau misalnya mereka ini kecapean dok ya, kalau kita kecapean terus-menerus di setiap aktivitas kita itu ada masalah kesehatannya nggak ya dok nantinya? Oke, jadi pasti itu namanya kita istirahat itu idealnya 7 sampai 8 jam per hari. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa istirahat ya dengan cukup, otomatis banyak yang masalah kesehatan lain muncul, bisa stres juga muncul di situ, mempermudah atau penyakit-penyakit itu datang karena daya imun kita juga pasti akan menurun, Mbak. Imun tubuh kita lemah ya Betul, dok ya. iya. Kalau begadang dok, itu ada dampak kesehatannya Iya nggak sih pasti. untuk kita nantinya? Kalau begadang itu pasti ada dampak kesehatannya, mulai dari tingkat stres yang tinggi, kemudian belum lagi tadi saya bilang imunitas tubuh yang menurun, sama aja. Sama aja ya Iya. dok ya itu ya dok ya. Pokoknya balik-balik lagi kalau misalnya dilakukan terus-menerus bisa berdampak juga untuk kesehatan tubuh. Benar. Dok, ini juga ada pertanyaan. Apa aja nih dok yang perlu para remaja milenial perhatikan agar dapat menjalankan pola hidup sehat? Oke, jadi untuk menjalankan pola hidup sehat, yang tadi sih sebenarnya harus cerdik ya. Jadi kita harus rutin periksa kesehatan secara berkala, stop asap rokok karena mengganggu masalah kesehatan dan keuangan, kemudian rutin aktivitas fisik, lalu diet seimbang dan bergizi, istirahat yang cukup, dan yang penting itu kelola stres. Jadi mereka ini kan sebenarnya era di mana teknologi itu sangat maju sekali ya, sangat berkembang pesat. Jadi jangan sedikit-sedikit mau pesen makanan lewat GoFood, aplikasi online, semuanya langsung datang sampai depan rumah. Kita juga harus bisa keluar, aktivitas fisik, perbanyak jalan, aktivitas kayak 1000 langkah sehari itu harus diterapkan. Itu ya dok ya, Benar. mengitari RSUD Siti Fatimah ini juga Ah, boleh iya. ya dok ya? Benar, 1000 rumah langkah sakit. nggak nih sampai nih? 1000 langkah. 1000 langkah. Jadi kalau misalnya kurang olahraga nih teman-teman koas, Iya. bisa mengelilingi RSUD Siti Fatimah Benar. ini. Dok, kalau misalnya diet yang seimbang itu yang seperti apa sih dok menurut dokter? Oke, jadi dulu kita kenal ada yang namanya 4 sehat 5 sempurna ya. Nah cuman sekarang udah nggak dipakai lagi tuh Mbak. Jadi Kemenkes sudah mengkampanyekan namanya isi piringku. Isi piringku ini kalau kita bisa bayangin di dalam satu piring itu ada sepertiganya makanan pokok. Sepertiga makanan pokok ini bisa nasi, bisa kentang, bisa umbi-umbian juga bisa. Kemudian sepertiga lagi itu adalah sayur isinya. Lalu sepertiganya lagi ini dibagi dua nih ya.
sepertiga lagi sisanya itu dibagi 2, yaitu buah dan lauk pauk gitu. Itu ya dok ya, jadi ya Benar. dok ya yang diet seimbang tadi. Dan susunya juga nggak pakai susu lagi, tapi perbanyak konsumsi air putih sekarang 2 liter per hari. Karena penting banget ya dok ya. Penting banget. 2 liter tuh paling minimal seperti itu ya dok ya. Mm-mm. Karena itu juga katanya untuk kesehatan ginjal, betul nggak dok? Benar. Betul ya dok ya. Dok kalau ngomongin soal makan malam, milenial kan sering banget nih makan malam. Itu dampak kesehatannya yang tadi obesitas ya dok ya. Benar. Terus ada lagi nggak sih dok? Sebenarnya kalau misalkan kita makan itu antara waktu makan dengan waktu tidur itu 2 jam Mbak. Harus 2 jam ya dok ya? Jedanya, karena kita lihat aja, kita perhatiin sendiri gitu ya. Ketika kita sudah makan, apakah kita langsung tidur, apakah kita langsung masih aktivitas fisik. Terkadang kalau malam kenapa dilarang? Karena satu, kita akan setelah makan itu kita kebanyakan langsung istirahat, langsung tidur. Itu otomatis nanti pencernaan pun stop. Ketika kita tidur, pencernaan juga istirahat. Inilah yang kadang-kadang besok paginya asam lambungnya bisa naik, bisa meningkat juga. Selain itu kadar lemak darah pun juga bertambah di situ, meningkatkan terjadinya kejadian obesitas gitu. Itu ya dok ya, jadi 2 jam sebelum tidur. Benar. Itu, jadi teman-teman kalau misalnya mau makan malam nih 2 jam sebelum tidur, pasti udah tahu semua kan sebagai dokter muda. Tapi ada dok yang setengah jam sebelum tidur ya makannya ya, karena udah nggak tahan lagi gitu dok. Iya. Dok kalau misalnya kita makan kayak grill-grillan itu, milenial kan sekarang seneng banget nih, karena makanan Jepang, Korea itu kan udah masuk semua, apalagi di Palembang. Untuk kesehatannya gimana dok? Sebenarnya nggak masalah, asal gini, kita kan ada batasannya. Jadi kita takut sendiri, makanya itu perlu setiap apa yang kita makan, baik makanan kemasan, apapun yang mau masuk ke mulut kita ya, mau masuk ke perut kita harus baca label kemasan seberapa banyak. Kalau misalkan all you can eat, itu kita harus lihat ya. Tapi kan sebenarnya di all you can eat daging-dagingan kayak gitu, dia sudah menyediakan namanya selada atau sayur-sayurnya itu juga harus dimakan gitu. Jangan cuma dagingnya aja. Karena minyaknya itu juga akan berpengaruh pada tubuh kita, dan pilihlah daging-daging yang kurang kadar lemaknya. Kadang sih lebih enak yang banyak lemak, Iya. tapi lebih sehat yang sedikit lemak gitu. Berarti kita juga harus mengimbangi itu dengan tadi ya dok ya, ada selada-seladanya. Seladanya. Iya dok, soalnya tuh kalau misalnya kita makan kayak grill-grillan itu, pulang ke rumah tuh ini tuh berat banget. Itu Benar. kenapa ya dok ya? Kayak Itu. berat pusing gitu. Jadi kadang kan yang mau kita grill itu nggak cuman daging murni ya, tapi ada lemaknya di situ, ada yang namanya kadar minyaknya di situ. Otomatis kan kadar kolesterolnya juga akan meningkat masuk ke dalam tubuh. Itu yang memungkinkan terjadinya kalau dicek kolesterolnya udah tinggi. Wah berarti anak muda juga bisa kolesterolan tinggi Benar. ya dok ya? Iya, harusnya di situ juga ada bawang putih ya, harus dimakan. Oh ada sih dok Netral. sebenarnya bawang putih. Iya. Tapi makannya nggak terlalu enak. Baik, kita akan lanjut lagi. Nah, di segmen ketiga ini, jadi teman-teman Koas FK Unsri bisa langsung tanya tentang gaya hidup sehat ala milenial seperti itu. Tentang apa aja deh, pokoknya tentang gaya hidup. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di talk show Sehati, sehat, tenangkan hati. Sehati, sehati, sehat tenangkan hati. Sehati, sehati, sehat tenangkan hati.
kita masih ngobrol tentang hidup sehat ala milenial. Dokter tadi bilang juga harus menghindari kayak minum-minuman alkohol gitu ya dok ya. Emang seberapa berpengaruhnya dok itu untuk kesehatan tubuh kita kalau dikonsumsinya tuh setiap hari? Oke, jadi sebenarnya alkohol itu memang nggak boleh dikonsumsi untuk tubuh kita ya Mbak ya. Jadi bukan hanya setiap hari, tapi memang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ada yang namanya penyakit-penyakit hati akibat dari konsumsi alkohol ini. Makanya kadar alkohol ini toksik sebenarnya atau racun bagi tubuh kita. Makanya kalau kita lihat di luar negeri, di mana konsumsi alkohol ini sudah sangat sering ya, itu angka kejadian penyakit hatinya itu semakin tinggi di situ. Itu ya dok ya, makanya dilarang banget ya dok. Karena kan milenial kan banyak sekarang ini yang, caps kemana nih, gitu kan. Langsung, tapi teman-teman yang di sini nggak ada yang gitu, nggak ada kan? Nggak ada lah, capek dok, abis koas langsung deh istirahat. Nah dok, tadi bahayanya itu kalau untuk alkohol, kalau kita konsumsi alkohol, apalagi setiap hari ya dok ya, itu bisa ke hati. Kalau konsumsi narkotika, itu kan dilarang banget, memang melanggar hukum juga dok. Sebenarnya kalau untuk kesehatan kita bisa menyerang apa sih dok di organ tubuh kita? Oke, jadi yang namanya narkoba itu dia ada zat-zat yang akan menginduksi tubuh kita untuk terjadi yang namanya halusinasi-halusinasi. Memang efeknya awalnya akan berdampak kayak tubuh kita lebih semangat, lebih beberapa orang butuh ketika dia tidak bisa tidur, dia akan mencoba itu supaya dia lebih tenang. Namun efek jangka panjangnya otomatis akan merusak ke sistem saraf maupun struktur otak kita di situ. Itulah yang membuat nanti lama kelamaan bisa terjadi sakau namanya jika kita tidak mengkonsumsi itu, atau kecanduan juga bisa. Bahkan lebih parahnya lagi, kita ada beberapa pasien yang sulit sekali untuk terlepas dari narkoba itu. Lama-kelamaan bisa menyebabkan sel-sel saraf akan rusak, mulai dari ketakutan atau histeria yang berlebihan itu. Kalau misalnya kelumpuhan fungsi otak itu juga bisa? Bisa. Nah, tapi nggak langsung ya Mbak ya. Dalam jangka waktu yang panjang juga ya dok ya. Berapa bulan lah. Baik, dokter kita akan buka pertanyaan nih dok untuk teman-teman koas FK Unsri. Silakan yang mau tanya. Saya mau berdiri dulu nih melihat. Silakan tunjuk tangan. Iya, yang cowok dulu. Baru cewek ya di atas ya. Namanya siapa? Halo, perkenalkan nama saya Andi dari FK Unsri. Baik Andi silakan. Ingin bertanya dokter mengenai makanan diet seimbang tadi. Nah, di zaman sekarang kan banyak makanan yang diet seimbang. Misalnya contohnya saya ambil burger misalnya. Nah, burger itu kan ada rotinya, ada dagingnya, ada sayurnya. Itu kan sudah lengkap sebenarnya kan untuk yang diet seimbang tadi. Nah, tapi kenapa itu dikategorikan sebagai junk food ya dokter? Terima kasih. Kenapa itu nggak boleh dikonsumsi terus ya? Iya, gitu ya? kenapa kurang sehat gitu? Iya, terima kasih Andi. Iya, sama-sama. Silakan dok. Oke, saya duduk aja nih Mbak ya. Iya duduk aja dok, Oke. nggak usah berdiri. Jadi kenapa itu dikategorikan sebagai junk food? Jadi junk food itu adalah suatu proses makanan itu di mana dia diproduksi atau dibuat cara dalam waktu yang lama. Jadi dagingnya itu sudah nggak fresh lagi, kemudian dia udah di bake mungkin atau digoreng atau dipanggang istilahnya dalam waktu yang lama, penyimpanannya juga lama sehingga mengurangi kadar-kadar zat gizinya. Justru makanan yang seharusnya yang kita makan ini makanan yang fresh ya, misalkan kalau misalkan mau makan ayam, memang makan ayam yang baru dibeli, istilahnya baru dibeli, kemudian baru diolah, kemudian kita makan. Kalau dia diproses dalam waktu yang lama kelamaan zat gizinya udah keburu luntur duluan. Justru tinggal
lemaknya saja yang tersisa. Itulah yang dikatakan dengan makanan junk food itu. Jadi kalau misalnya masak apapun itu sebenarnya jangan kelamaan juga ya dok ya. Ada waktunya gitu. Saya kira tuh dok kita nggak boleh makan kayak burger itu gara-gara ininya dok. Apa rotinya itu? Rotinya sih nggak masalah ya buat tubuh, tapi memang nggak masalah, cuman jangan dimakan secara terus-terusan. Atau kayak gini, kita udah makan burger, pasti masyarakat Indonesia kadang kan kurang kenyang ya kalau cuma makan burger, nantinya habis dari situ makan nasi lagi. Yang tadi udah ada kandungan rotinya, ditambah makan nasi, itu kan berlebihan di situ. Itu ya dok ya, sesuatu yang berlebihan tidak boleh. Tidak baik buat tubuh. Itu Andi, udah ya Andi? Silakan yang di belakang, mau tanya apa sama dokter Clara? Izin dokter, perkenalkan nama saya Dienda dari Koas FK Unsri. Izin bertanya, Koas ini kan sering jaga malam ya dokter. Nah pada saat jaga malam itu sering beraktivitas banyak seperti mendorong berangkar atau mengantar pasien ke radiologi begitu dokter ya. Jadi paginya itu jadi capek, apakah itu akan berpengaruh kepada kesehatan kita secara umum, dan juga apabila jarak jaganya itu terlalu sempit, misal 2 hari sekali, itu kan juga rentan stres dokter. Bagaimana manajemen stres yang perlu kita lakukan dokter? Terima kasih. Terima kasih. Oke. Teman-teman yang lain, bener-bener. Bener banget ya. Itu curhat kita. Itu curhat kita. Silakan dok. Dan saya juga mengalaminya ya. Dulu ya dok ya. Memang itulah yang bisa dikatakan burnout-nya gitu ya, tinggi banget untuk para dokter ini. Karena mereka ini gini Mbak, apa namanya, kita otomatis karena tanggung jawab kita kepada pasien, otomatis antara karena kekurangan orang ya, dokter kan kurang di Indonesia ya. Nah itu yang buat kadang-kadang kita harus jaga lebih sering seperti itu. Ini memang permasalahan yang agak susah diatasi, tapi harus kita bisa coba untuk sedikit-sedikit mengatasinya. Jadi kalau untuk masalah stres itu pasti, tapi cobalah bijak atau kendalikan diri untuk mengatasi itu. Kemudian untuk makanan biasanya tuh ya, konsumsi makanan-makanan yang bergizi. Jadi jangan sampai menyelesaikan, biasanya sih kalau misalkan untuk pendidikan dokter juga ada waktunya untuk mereka makan. Pilihlah makanan-makanan yang sehat. Jangan nasi padang ya, atau mie instan biasanya. Tapi coba kemas dari rumah makanan-makanan yang sehat atau bekal ya, bawa bekal makan makanan bergizi. Kemudian juga kalau memang ada waktu istirahat, jangan dipergunakan untuk main handphone gitu ya. Tapi benar-benar harus ada waktu untuk istirahat. Karena kalau tidak, tingkat stres kita juga akan meningkat di situ. Itu ya dok ya. Itu tuh kalau misalnya istirahat jangan main handphone ya dok ya. Benar. Tapi pacarnya nunggu dok kabar, gimana dong? Baiklah dok, seberapa penting sih dok healing itu? Kata milenial kita itu harus healing gitu dok. Seberapa penting dok untuk kesehatan psikis kita? Penting sekali ya, penting sekali. Jadi adik-adik di sini juga harus itu tadi. Mereka ada kalau nggak salah ada Libur ya? stase libur ya. Jadi atau kalau misalkan memang libur, pergunakan untuk kegiatan yang Hobi gitu ya hobi dok ya? yang bermanfaat ya. Karena dari Cetdik tadi yang terakhir adalah kelola stres. Jadi kita nggak hanya rekreasi itu nggak harus mahal ya, tapi kita pergi keluar ya, melihat namanya pohon-pohon hijau itu juga sudah cukup ya, karena kualitas udara di situ juga bagus gitu ya. Nggak harus yang mahal, kita olahraga misalkan jalan-jalan aja itu kan udah dapat 2 tuh, udah dapat aktivitas fisik, udah dapat rekreasi juga di situ.
Baik, kelola stres dengan baik ya dok ya. Benar. Karena memang yang paling penting itu juga kita juga harus sehat secara Mental. mental atau psikis tadi maupun seimbang dengan fisik kita. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di segmen terakhir, tetap di talk show Sehati. Sehat, tenangkan hati. Hati, sehati, sehat tenangkan hati. Hati, sehati, sehat tenangkan hati. Kembali lagi di talk show Sehati, sehat tenangkan hati. Baik, sebelum sakit ya dok ya, harus banget nih. Pokoknya jangan sampai sakit, kita harus pola hidup sehat seperti itu. Dokter, ini juga ada pertanyaan, kita lanjut lagi. Kaum remaja milenial kan adalah mereka yang berumur sekitar 17 sampai 20 tahun ya dok ya. Ada kasus dok, banyak remaja milenial yang stres karena bermedsos. Apakah ini termasuk kurangnya pola hidup sehat? Oke, jadi yang kita ketahui bahwa penggunaan gadget itu harus ada batasan. Itulah peran orang tua ya di rumah untuk membatasi anaknya dalam bermedsos sebenarnya. Kan sekarang ini udah banyak sekali ya anak-anak baik dari SD, SMP, SMA udah kenal nih sama HP nih. Orang tua harus bisa membatasi itu, jadi harus bisa memilah aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa mereka gunakan. Dampaknya untuk kesehatan itu banyak sekali ya. Kalau secara fisik, kesehatan fisik itu penggunaan medsos atau gadget juga yang berlebihan pasti akan mengalami masalah kesehatan mata di situ. Kemudian yang tadi masalah kalau misalkan menggunakan gadget sampai begadang, otomatis akan menimbulkan stres juga di situ. Memicu kita kurang istirahat juga, imunitas tubuhnya menurun. Selain itu ada juga yang kita kenal dengan namanya cyberbullying nih. Jadi udah kalau misalkan kita nggak bisa bijak dalam bermedsos, otomatis kita bisa stres gara-gara kena cyberbullying. Karena kita tahu sendiri teman-teman milenial ini sekarang teman-teman yang sangat berpengaruh ya di negara kita. Banyak dari mereka yang berkomentar di sosial media, terus itu aktif di sosial media. Kalau mereka tidak bijak di situ, tidak dewasa di situ, itulah yang akan menimbulkan banyak namanya cyberbullying di situ dan berdampak pada psikis mereka juga nantinya. Karena kita sering banget ya kalau misalnya gunain sosial media, udah selesai tuh dok ya ngelihat semua snapgram orang, akhirnya stres kan, aduh apalagi ya yang mau dilakuin gitu di Benar. handphone ini. Itulah perlunya dewasa dalam bermedia sosial. Jadi nggak semua yang kita lihat itu kita harus lakuin, kita harus punya gitu. Kita harus juga melihat masyarakat luar gitu. Jadi jangan melihat ke atas terus, tapi juga lihat ke bawah ya. Itu balik lagi ya dok ya, akan mengganggu kesehatan mental kita Mental juga kita. gitu. Apalagi kalau misalnya penggunaan itu, penggunaan gadget itu setiap hari di waktu yang gelap gitu ya dok, itu bisa merusak mata kan dok? Benar, Nah, benar banget. Itu. Nah ini dia nih, kalau misalnya kita ngomongin soal penerapan pola hidup sehat di masa pandemi ini dok. Menurut dokter seperti apa kita harus menerapkan pola hidup sehat itu? Oke, sebenarnya sama ya Mbak Sama ya. ya? Kayak chatdik tadi ya, sama aja. Jadi untuk daya tahan tubuh yang baik, kita mulai dari konsumsi asupan makanan yang baik, kemudian istirahat yang cukup, aktivitas fisik yang baik ya. Banyak berjemur di bawah sinar matahari ya. Juga selain itu kita harus menerapkan protokol kesehatan ya, 3M mulai dari mencuci tangan, menjaga jarak, juga memakai masker. Jadi Seberapa penting sih dok kalau misalnya kita menerapkan pola hidup sehat pandemi COVID-19 ini dengan berjemur untuk kesehatan kita? Oke. Seberapa pengaruhnya? Oke, jadi ini baik sekali. Sebenarnya nggak hanya pandemi ya. Kadang-kadang kan penyakit virus ini biasanya sudah banyak ada di kita kayak influenza. Nah, berjemur di bawah sinar matahari itu akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Itulah yang penting sekali
dalam menghadapi masa-masa pandemi ini. Jadi virus itu menyerang tubuh kita ketika imunitas tubuh kita turun gitu. Ketika imunitas tubuh kita baik, otomatis virus itu nggak akan menyerang tubuh kita. Maka dari itu perlunya atau pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi ini dengan cara berjemur pagi seperti itu, Mbak. Kalau berjemur pagi itu yang benar itu di jam berapa ya dok? Ada yang bilang jam 8, ada yang bilang juga di jam 10-an lewat. Itu kalau untuk virus bagusnya di jam berapa dok? Oke, jadi untuk berjemur pagi itu sebenarnya ada di 2 waktu ya Mbak. Dulu itu di bawah jam 10, kemudian 10 pagi ya, dan di atas jam 4 sore. Jadi di saat sinar matahari itu masih nggak terlalu panas. Sekarang ini kan kadang-kadang udah jam 10 udah panas banget ya, karena atmosfer sinar UV-nya udah terlalu banyak gitu ya. Nah itulah kita bisa menilai sendiri. Kalau sudah kepanasan sih nggak usah. Jadi biasanya sih antara jam 9 jam 10 ke bawah ya. Mulai dari jam 8 itu kan sudah mulai muncul mataharinya ya. Itu ya dan dok ya? Berjemur antara 15 sampai 30 menit. Di waktu itu ya dok? Iya. Jadi biar benar kayak gitu. Jangan kalau berjemur tuh di jam 12, di jam 1 siang, udah hitam berarti. Iya, udah nggak bisa, udah bahaya itu. Udah bahaya itu ya dok ya. Berarti kalau untuk milenial juga yang aktivitasnya selalu pakai kendaraan roda 2, itu memang harus hati-hati ya, penggunaan jaket juga penting banget ya dok ya. Penting, jaket, sarung tangan ya, helm juga penting. Karena nggak baik ya dok ya kalau misalnya Udah kulit siang, kita itu terpapar sinar matahari di waktu itu ya dok. Iya. Nah dok, ini juga ada pertanyaan dok, karena kita kan ngomongin soal pola hidup gitu ya dok ya. Sebenarnya dok, pola makan yang tepat itu yang bagaimana ya dok? Bener nggak sih 3 kali sehari? Oke, jadi sebenarnya kalau pola makan yang tepat itu kita tidak hanya melihat dari kuantitasnya saja, tapi kualitasnya juga. Makan itu yang baik ya 3 kali sehari, cuman yang penting adalah gizinya yang ada di dalamnya. Kita juga ada namanya batasan-batasan konsumsi, baik konsumsi gula itu yang tadi saya jelaskan bahwa maksimal 4 sendok makan Mbak per hari. Kemudian konsumsi garam itu 1 sendok teh per hari, dan konsumsi lemak ya dalam hal ini kayak minyak kayak gitu itu tidak boleh melebihi 5 sendok makan per hari gitu. Perbanyak konsumsi air putih, konsumsi sayur, buah sebagai seratnya juga harus lebih banyak. Kalau 3 kali sehari itu dok, bener nggak dok makannya? Iya boleh, bisa. Boleh ya dok ya? Boleh dong. Tergantung kelaparan di perut deh dok. Tapi itu kan normal Mbak, harus makan pagi, makan siang, Iya. makan sore ya. Sore itu jam 5 ya. Kalau bisa malam nggak usah ya dok ya? Kalau bisa malam nggak usah, karena udah kita mulai mengurangi aktivitas kan di situ. Baik, ini kalau ngomongin soal hidup sehat ini luar biasa sekali. Dok, tadi kan dokter udah kasih tipsnya ya dok ya untuk pola makannya, terus juga cari makan makanan yang tepat juga untuk kehidupan kita sehari-hari biar pola hidup kita sehat. Kalau misalnya lagi diet nih dok, bisa jadi sebagai pola hidup sehat nggak? Apakah diet bisa jadi pola hidup sehat nggak? Iya, jadi diet itu juga pola hidup sehat. Yang diet yang seperti apa? Diet ini maksudnya bukan nggak makan sama sekali ya Mbak ya, tapi diet dengan gizi yang baik dan seimbang yang tadi saya bilang. Bahwasanya cukup makan dengan komposisi yang tepat, insya Allah juga bisa menjadi pola hidup sehat buat kita. Baik, Gitu. itu dia. Dokter, tadi dokter bilang cerdik ya, kita mau kasih tahu lagi nih. C itu adalah cek kesehatan. E itu adalah enyahkan asap rokok. R itu rutin aktivitas fisik, diet yang bergizi dan seimbang, terus istirahat yang cukup dan kelola stres. Nah itu dia, jadi pola hidup sehat ala milenial itu mudah banget, cerdik tadi ya dok ya, agar kita selalu sehat. Baik, terima kasih Dokter Clara. Boleh kita berdiri dok, mau mengucapkan terima kasih kepada pemirsa, Sobat Siva dan juga dari Koas FK Unsri. Terima kasih ya sudah menonton, semoga kalian selalu sehat, sukses terus karirnya, semoga menjadi dokter yang
luar biasa sekali. Terima kasih Dokter Clara sekali lagi. Sampai bertemu lagi di talk show Sehati selanjutnya. Saya Altiara Putri pamit undur diri.